kasih waktunya, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita hari ini bisa menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati saudara-saudara yang sekiranya dulu kita tidak kenal, kita jauh, tapi sekarang menjadi kenal, bahkan dekat, bahkan seperti saudara-saudara, ya, memang saudara-saudara Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Sebelum kita berdoa, judulnya adalah memberitakan karya Kristus, ya. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudara yang saya kasihi, ini firman Tuhan, saudara, yang cukup membuat kita ini kaget, bergairah, ya, karena roh Tuhan ada pada kita, gitu. Karena roh Tuhan ada pada kita. Saudara-saudara, siapakah kita sehingga roh Tuhan itu ada pada kita? Saudaraku, siapakah Kristian, siapakah Pak Ipung, siapakah, ya semua kita, saudaraku. Tapi roh Tuhan, roh Sang Pencipta, roh yang kudus itu, roh yang suci itu, saudaraku, ada pada kita. Maka saudaraku, setiap pagi saya berterima kasih karena rohnya itu tinggal di dalam kita. Maka saya bersyukur karena roh Tuhan itu mau tinggal dalam kita. Saudaraku, untuk apakah roh Tuhan itu ada pada kita? Roh yang hebat, roh yang dahsyat itu, roh yang suci itu, saudaraku, untuk mengurapi kita, ya. Pengurapan adalah tanda kita dilayakkan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pengurapan itu, saudaraku, artinya adalah kita dilayakkan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, saudara. Inilah pengurapan, ya. Daud itu sebelum dia menjadi raja, ya, raja yang diurapi Tuhan, raja yang dilayakkan Tuhan, saudaraku. Makanya luar biasa sekali, saudara, ya, kepemimpinannya Daud, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya Daud. Nah, apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara, ya. Roh Tuhan itu ada pada kita, oleh sebab Ia telah mengurapi kita untuk yang pertama, saudaraku, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, ya. Kepada orang-orang miskin itu tidak diberikan hal yang uang, tetapi diberitakan kabar baik, saudara. Sebab kita tahu bahwa definisi kaya itu adalah cuman memiliki sisa, ya. Definisi kaya itu rupanya memiliki sisa. Jadi bukan karena tidak punya uang, tapi penataan mungkin, ya, saudaraku, dan prioritas-prioritas mungkin, ya, saudara, ya. Kepada orang miskin diberitakan kabar baik, ya, bahwa orang miskinlah sebenarnya yang memiliki kerajaan surga. Anda bayangkan, saudaraku, orang miskin ternyata pemilik kerajaan surga. Itu kabar yang luar biasa, itu kabar baik, saudaraku, ya. Kepada orang-orang tawanan, pembebasan, saudaraku, ya. Mereka yang tertawan, saudaraku, bukan hanya tertawan fisiklinya, tetapi tertawan, saudaraku, pemikirannya, ya. Dia tidak punya kebebasan,
Saudaraku, maka saudaraku, orang yang tertawan itu diberi kebebasan. Kitalah orang yang membebaskan dia, saudara ya. Banyak sekali, saudaraku, orang-orang yang terikat, saudaraku, mereka membutuhkan kebebasan. Kita yang melakukannya ya, dulu zaman kita muda, saudaraku ya, masih melakukan pelayanan kelepasan, saudara ya, mengusir setan, saudaraku ya, maka setan itu lari. Sebab saudaraku banyak sekali orang-orang yang tertawan ya. Satu contohnya saya beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang pernah saya beritahukan bahwa kita telah tertipu banyak hal, saudaraku. Ya, kita memprediksi, kita memiliki gambaran setan itu pocongan, gendruwo gitu ya, saudara ya. Tapi ternyata, saudaraku, Alkitab mengatakan setan itu bapak segala pendusta. Ya, kemudian dia mencuri, ya, membinasakan. Itu benar-benar kita, saudaraku, sangat-sangat tertipu ya penglihatan kita terhadap orang setan, saudaraku ya. Nah, kepada orang-orang tertindas kebebasan, saudara, saudara, banyak sekali permasalahan di dunia ini hanya satu, uang, saudaraku ya. Permasalahan di dunia ini, saudaraku, khususnya yang di kota-kota besar itu uang. Mereka tertindas karena uang. Mereka merasa nelongso hidupnya, mereka merasa susah hidupnya karena uang. Tetapi anak-anak Tuhan, saudara, saya lihat punya uang, tidak punya uang, dia setiap minggu, bahkan setiap hari bersyukur, memuji Tuhan. Bukankah itu kebebasan yang luar biasa dari penindasan terhadap uang, saudaraku? Jadi mari kita beritakan, ya saya banyak melihat, saudaraku, orang-orang yang mulai tanggal-tanggal tua, dia mulai tensinya naik karena tertindas oleh uang, saudaraku ya. Dan kita harus memberitakan. Ya, sebelum kita berdoa, saudara, poin kelima ini luar biasa dari memberitakan tahun rahmat Tuhan itu telah datang. Saudara-saudara yang saya kasihi, sebelum kita berdoa, saya kemarin di WA oleh teman saya, saudaraku ya, dia cukup punya kedudukan di Kabupaten Demak, dan dia pernah bertamu di rumah saya, saudaraku ya. Lalu kita sharing, saudaraku, dan rupanya dia senang dengan sharing kita itu, dan dia merasa menganggap saya sebagai kakaknya, saudaraku ya. Dia menyatakan saya sebagai kakaknya karena saya sering juga memotivasi dia, ya, kemudian memberitahukan firman Tuhan kepada dia, saudara, ya. Mari saudara-saudara kita sampaikan firman Tuhan. Satu kesaksian lagi bagi Bapak Ibu Saudara, ya. Suatu kali ada teman dari Jepara, saudaraku ya. Nah, dia mengatakan, Pak, hidup Bapak itu kok enak sekali, Pak, gitu. Kenapa Bapak itu senyum-senyum terus, sukacita, gitu, saudara. Dia sampaikan kepada saya demikian. Sukacita terus ya Pak ya hidup Bapak itu. Karena uangnya Bapak banyak. Saya tunjukin rekening saya tinggal 50.000 rupiah, saudara. Loh Pak, saya ini kok enggak dimarahi Pak? Dia bilang gitu. Kenapa mesti marah? Bapak kan sudah sadar kalau Bapak salah, tinggal Bapak berbalik saja. Tidak perlu saya marahi. Gitu. Kok Bapak tetap senyum, sukacita? Ya karena saya orang merdeka, Pak. Saya bilang gitu. Saya ceritakan tentang firman Tuhan kepada dia, saudara. Ya, dia bukan orang percaya. Tapi saya sampaikan firman Tuhan kepada dia. Dia harus digembalakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bangsa kita banyak sekali yang tertindas. Bangsa kita banyak sekali yang miskin. Bangsa kita banyak sekali yang sengsara. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara bangsa kita. Mari kita berdoa. Dan hari ini supaya Tuhan urapi kita untuk kita menyampaikan kabar baik kepada mereka orang miskin, bahwa mereka pemilik kerajaan surga. Kepada orang tawanan pembebasan. Orang-orang yang tertindas kelepasan.
Mari kita sampaikan tahun rahmat Tuhan itu sudah datang. Bapak Ibu Saudara, mari kita kerjakan. Ya, sebelum saya tutup, ingat baik-baik Saudara, pelajaran pertama kita ketika kita mau memberitakan firman Tuhan, kita harus jalin hubungan. Ya, mari kita berdoa supaya akrab, saudaraku ya. Mari kita berdoa, kita bawa bangsa kita bawa orang-orang tertindas, orang-orang tawanan, orang-orang miskin, kelepasan. Tuhan memberkati.